Dalam buku Pembangunan Ekonomi edisi ke-11 jilid 2 karangan Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, pada babnya yang ke-9 terdapat subjudul Transformasi Pertanian dan Pembangunan Daerah Pedesaan. Di awal buku tersebut ada subjudul mengenai transformasi pertanian. Transformasi pertanian sendiri merupakan salah satu cara untuk membangun sistem perekonomian sebuah negara. Adalah dengan cara membangun sektor pertanian dan daerah pedesaan dengan perhatian dan niat yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pertanian dan daerah pedesaan dapat membantu maupun menunjang untuk meningkatkan perekonomian dalam skala nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut atau pembangunan pedesaan dan pembangunan dan perkembangan sistem perekonomian, maka pembangunan dapat berjalan dan berkesinambungan, maka pembangunan itu harus turut menyertakan daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian untuk pada khususnya. Intisari dari masalah kemiskinan yang tersebar luas, ketimpangan yang semakin meningkat, lalu laju pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, pada awalnya tercipta dari stagnasi dan seringkali kemunduran kehidupan ekonomi yang terjadi di daerah-daerah yang berada di pedesaan. Kemudian di halaman selanjutnya ada pembahasan mengenai pembangunan ekonomi tradisional, di mana dalam sistem pembangunan ekonomi tradisional ini, sektor pertanian hanya dianggap sebagai penunjang dan memiliki peran yang pasif dalam pertumbuhan perekonomian di suatu daerah. Peran pertanian hanya dilihat sebagai penunjang tenaga kerja serta bahan-bahan pangan yang murah untuk digunakan dalam ekonomi industri yang sedang berkembang, yang dimana sektor industri pada sistem pembangunan ekonomi tradisional ini dianggap sebuah sektor unggulan yang dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Model pembangunan dua sektor Lewis yang terkenal yang dibahas dalam bab 3 merupakan salah satu contoh dari teori pembangunan yang selalu menitik beratkan pada pengembangan sektor industri secara cepat dengan sektor pertanian yang hanya berfungsi sebagai sumber surplus tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah. Selanjutnya, usaha pertanian memiliki dua ciri penting. Yang pertama, sektor pertanian selalu melibatkan barang dalam volume besar. Hal tersebut bertujuan supaya apabila sudah masa panen, maka petani mendapatkan output atau hasil yang besar dari usaha bercocok tanamnya, sehingga petani tersebut dapat memperoleh keuntungan atau output yang baik dari pertanian atau sistem bercocok tanam yang telah ia lakukan. Kemudian yang kedua, proses produksi dalam sektor pertanian memiliki resiko relatif tinggi. Hal tersebut dimaksudkan jika dibandingkan dengan sektor industrialisasi, di mana sektor industri selalu mayoritas menggunakan mesin-mesin atau teknologi yang mumpuni untuk memproduksi suatu barang yang diperlukan. Akan tetapi, dalam sektor pertanian masih banyak, apalagi di negara-negara berkembang, pengelolaan pertanian di negara-negara berkembang
mayoritas masih menggunakan tenaga hewan untuk membajak sawah dan mengandalkan tenaga manusia untuk bercocok tanam. Selain hal tersebut, iklim dan kondisi geografis juga menunjang hasil pertanian yang akan dipanen nanti. Selain iklim dan kondisi geografis, pupuk, kondisi tanah, dan juga kondisi lingkungan sekitar juga dapat berdampak positif maupun berdampak negatif terhadap hasil dari pertanian. Di bab selanjutnya ada pembahasan mengenai strategi pembangunan ekonomi. Yang pertama, mengenai percepatan pertumbuhan output, dan yang kedua, peningkatan permintaan domestik. Yang ketiga, diversifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan. Yang pertama, percepatan pertumbuhan output yang dimaksud adalah melalui serangkaian penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas para petani kecil. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi penggunaan melibatkan teknologi dan mesin dalam melakukan kegiatan pertanian seperti penggunaan traktor ataupun teknologi lainnya yang dirasa lebih mumpuni untuk meningkatkan surplus yang dihasilkan dari sektor pertanian. Dan yang kedua, ada peningkatan permintaan domestik. Hal ini dimaksudkan dan berdampak terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasi pada tenaga kerja. Serta yang ketiga, diversifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan yang bersifat padat karya, non-pertanian, yang secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian. Oleh karena itu, pada skala yang lebih luas, pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan ini diyakini oleh para ekonom secara umum. Pembangunan nasional secara keseluruhan oleh banyak pihak harus diingat bahwa tanpa pembangunan pedesaan terintegrasi atau Integrated Rural Development, pertumbuhan industri tidak akan berjalan dengan lancar, dan kalaupun bisa berjalan, pertumbuhan industri tersebut akan menciptakan berbagai ketimpangan internal yang sangat parah dalam perekonomian tersebut. Di bab selanjutnya ada pembahasan mengenai karakteristik sistem pertanian di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Dalam buku ekonomi pembangunan ini, di situ dijelaskan meskipun terdapat berbagai keragaman yang tinggi di antara berbagai negara berkembang, sebuah wilayah cenderung memiliki karakteristik yang hampir sama. Yang pertama, wilayah-wilayah tersebut biasanya mencerminkan pertanian dari perekonomian berbasis pertanian, seperti salah satu contohnya ada di Afrika, di mana seperti yang kita ketahui, petani di Afrika dapat dikatakan kurang melakukan inovasi dalam melakukan kegiatan pertanian. Hal tersebut terjadi dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh petani ataupun kurangnya peran pemerintah untuk meprioritaskan pembangunan dan pemberdayaan para petani yang berada di wilayah Afrika. Yang kedua, pertanian yang sedang mengalami perubahan secara agrikultural, dan salah satu daerah contohnya adalah di wilayah Asia, di mana seperti yang kita ketahui, di benua Asia banyak negara-negara yang mengandalkan sektor pertanian untuk menunjang pendapatan negara tersebut. Secara khususnya yaitu negara Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris yang mayoritas penduduknya bercocok tanam atau melakukan
kegiatan pertanian untuk memenuhi kehidupan mereka masing-masing. Ironisnya, di mana Indonesia disebut sebagai negara agraris atau negara pertanian, dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, akan tetapi banyak petani di Indonesia ataupun dapat dikatakan petani-petani kecil masih mengalami keterpurukan dalam dunia perekonomiannya. Masih banyak petani yang berada di Indonesia memiliki perekonomian di strata kelas menengah ke bawah. Dan selanjutnya ada sistem perekonomian yang terurbanisasi, contohnya adalah di Amerika Latin. Sehubungan dengan beberapa hal yang telah disebutkan di atas tersebut, pertama, di wilayah-wilayah tersebut seringkali bercirikan pertanian subsisten, campuran, dan komersil dengan pengecualian wilayah tertentu dan keberhasilan melibatkan kalangan miskin. Dengan pembangunan yang berhasil, negara cenderung bergerak ke arah pertanian komersil. Meskipun dalam lintas yang berbeda dan terdapat beragam permasalahan ekonomi, sosial, dan teknis untuk diselesaikan. Wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan berkonsentrasi tinggi juga seringkali mencerminkan pola pertanian tradisional. Salah satunya seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu di wilayah Afrika. Kepadatan penduduk yang tinggi dan kepemilikan lahan yang terbagi-bagi. Seperti contoh, mayoritas dapat kita temui di wilayah-wilayah atau negara-negara yang berada di Asia. Selanjutnya ada pembahasan mengenai tren dalam produktivitas pertanian. Kemampuan produksi pertanian untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk dunia dinilai mengagumkan, yang membuat prediksi Neo Malthus bahwa kerawanan pangan global akan terjadi sekarang meleset. Dan sebenarnya yang membuka jalan ini adalah berkat hasil output pertanian di negara berkembang. Berdasarkan perkiraan Bank Dunia, negara-negara berkembang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dalam nilai output pertanian atau sebanyak 2,6% per tahun dibandingkan dengan negara-negara maju yang hanya mencapai angka 0,9% per tahun. Selama periode 1980 hingga tahun 2004. Kemudian, penelitian dari International Food Policy Research Institute menunjukkan bahwa sejumlah program telah berhasil mengurangi bahaya kelaparan sembari meningkatkan produktivitas pertanian selama beberapa dekade terakhir, meliputi keberhasilan revolusi hijau di Asia, pengendalian penyakit busuk gandum, pengembangan jenis jagung dan singkong, tahan hama di wilayah Afrika Sub-Sahara. Dan kemudian juga dengan sistem pembuatan sumur berdangkal untuk produksi pangan di pekarangan rumah dan sawah di Bangladesh, perbaikan padi dan kacang hijau hibrida di Asia Timur. Porsi negara-negara berkembang sendiri dalam GDP pertanian global meningkat dari 56% menjadi 65%, jauh lebih tinggi dari porsi GDP non pertanian global.
Kemudian ada pembahasan mengenai pola pertanian subsisten. Dalam pola pertanian subsisten klasik ini, sebagian besar output produksi untuk konsumsi keluarga dan juga beberapa makanan pokok. Meski sebagian kecil dari hasil pertanian tersebut dapat dijual ataupun diperdagangkan di pasar-pasar lokal. Sedangkan untuk tanaman yang biasanya ditanam, lebih condong ke tanaman yang dapat dikonsumsi sebagai makanan pokok. Biasanya mencakup gandum, padi, kentang, ataupun jagung yang merupakan sumber utama nutrisi bagi para petani. Kemudian dalam sistem pola pertanian subsisten ini, tingkat output atau hasil dari pola pertanian subsisten memiliki hasil produktivitas yang relatif lebih rendah. Hal ini disebabkan karena menggunakan metode produksi serta pertanian tradisional yang serba sederhana, serta investasi modal yang minim dalam sektor pertanian, serta minimnya tenaga kerja. Tenaga kerja dalam pola pertanian subsisten ini mengalami kondisi setengah menganggur hampir sepanjang tahun. Namun, pada musim sibuk seperti pada musim tanam atau musim panen, para pekerja biasanya menjadi sangat sibuk. Para petani biasanya hanya menanam lahan sebatas yang dapat ditangani oleh keluarganya tanpa harus melibatkan pekerja bayaran. Walaupun petani ini sesekali mempekerjakan satu atau dua buruh tani yang tidak memiliki lahan pertanian sama sekali. Kemudian, pertanian di wilayah Afrika Sub-Sahara. Di sebagian besar wilayah Afrika Sub-Sahara, pertanian masih berada dalam tahap subsisten, di mana sebagian besar wilayah yang berada di Afrika Sub-Sahara ini masih belum tersentuh revolusi hijau dan juga masih memiliki tingkat produktivitas pertanian yang relatif rendah disebabkan oleh kondisi lingkungan yang dihadapi para petani, ketidakpastian yang selalu membayang-bayangi mereka, kebutuhan untuk memenuhi tingkat output minimum untuk bertahan hidup, dan juga diperparah dengan lembaga sosial yang kaku yang mengekang ruang gerak sebagian besar para petani yang berada di wilayah Afrika Sub-Sahara. Kemudian, transisi menuju pertanian campuran dan terdiversifikasi. Pola pertanian terdiversifikasi atau pertanian campuran merupakan tahap perantara yang harus dilalui dalam proses transisi dari pola produksi subsisten menjadi sistem produksi yang terspesialisasi. Pada tahap ini, tanaman pokok tidak mendominasi output pertanian dan jenis-jenis tanaman komersial baru seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kopi, teh sudah ditanam dan disertai pula dengan peternakan sederhana. Kegiatan-kegiatan baru ini dapat mengisi kekosongan dalam waktu kerja petani pada masa-masa ketika pengangguran terselubung terjadi. Sebagai salah satu contoh, jika tanaman pangan mendominasi lahan selama musim tertentu dalam setahun, maka tanaman baru dapat diperkenalkan selama musim lain untuk memaksimalkan lahan yang tidak digunakan dan tenaga kerja juga dapat bekerja untuk menunggu musim panen tanaman yang lain. Dan saat penawaran tenaga kerja menjadi langka selama puncak musim tanam, peralatan yang menghemat tenaga seperti traktor, penebar benih mekanis,
ataupun baja yang ditarik oleh hewan dapat diperkenalkan untuk memberikan ruang bagi tenaga kerja untuk mengerjakan kegiatan pertanian lainnya. Dan yang terakhir, penggunaan bibit unggul, pupuk, dan irigasi sederhana yang dapat meningkatkan hasil tanaman pangan pokok seperti gandum, jagung, dan padi dapat membebaskan sebagian lahan untuk membudidayakan tanaman komersial, sembari memastikan tercukupinya pasokan makanan pokok. Kemudian, keberhasilan ataupun kegagalan dalam pola pertanian ini tidak hanya ditentukan oleh keterampilan dan kemampuan para petani saja. Yang lebih penting dari itu semua, tergantung pada kondisi-kondisi sosial, komersial, dan kelembagaan tempat petani berada. Secara khusus, apabila petani memiliki akses yang layak untuk mendapatkan pinjaman dana, pupuk, air, bibit unggulan, ataupun informasi yang mengakses pada tanaman yang unggul dan fasilitas pemasaran, apabila petani mendapatkan harga pasar yang adil bagi outputnya, dan apabila petani bisa merasa terjamin bahwa ia dan keluarganya menjadi penerima manfaat yang utama dari setiap program perbaikan pertanian, maka tidak ada lagi alasan untuk mengasumsikan bahwa petani tradisional tidak akan merespon. Sebagai contohnya, di beberapa negara seperti Kolombia, Meksiko, Nigeria, Ghana, Kenya, India, Pakistan, Thailand, serta Filipina memperlihatkan bahwa dalam kondisi yang layak, para petani kecil responsif terhadap berbagai insentif dan peluang ekonomi serta akan melakukan perubahan radikal atas apa yang mereka hasilkan dan cara mereka menghasilkan. Dan yang terakhir, membahas mengenai pertanian komersial modern. Sistem pertanian komersial modern merupakan tahap final dan termaju dari kepemilikan individu dalam perekonomian pasar campuran. Metode ini adalah jenis pertanian yang jamak ditemukan di negara-negara industri maju. Pertanian ini telah berkembang dalam merespon terhadap dan bergerak secara paralel dalam pembangunan sektor lain dalam perekonomian negara, kenaikan taraf hidup secara umum, kemajuan biologi serta teknis, dan ekspansi pasar nasional dan internasional telah menjadi pendorong utama bagi kemunculan dan pertumbuhan sistem pertanian komersial modern. Selanjutnya, dalam pola pertanian modern ini, produktivitas tanaman yang dihasilkan bukan hanya untuk bertujuan memenuhi kebutuhan keluarga semata, akan tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan komersil dari hasil pertanian. Pertanian terspesialisasi memiliki berbagai variasi dalam fungsi dan ukurannya. Biasanya berkisar dari pertanian buah-buahan dan sayur intensif hingga ladang gandum dan jagung yang begitu luas di Amerika Utara. Dalam banyak kasus, peralatan mekanis canggih yang menghemat tenaga kerja, mulai dari traktor besar dan mesin tuai hingga pesawat penyemprot pupuk dan pestisida, memungkinkan satu keluarga untuk membudidayakan lahan beribu-ribu hektar. Ciri umum dari sistem pertanian ini adalah semua pertanian terspesialisasi. Oleh karena itu, antara lain penekanannya pada budidaya satu jenis tanaman tertentu, padat modal, dan teknik produksi yang menghemat tenaga kerja, serta mengandalkan skala ekonomi untuk mengurangi biaya unit dan memaksimalkan laba.